Selamat malam teman-teman Enabling Supply Chain Management ISCM Indonesia. Apa kabar? Sehat selalu ya. Dan kita ketemu lagi. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Dan saya Efrata menemani teman-teman semua sebagai host di malam hari ini. Juga apa kabarnya juga kepada teman-teman Indonesia Professional Circle ya yang hadir pada malam hari ini. Kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu Introduction to Contract Management, Practitioner Insight. Jadi benar-benar sharing ya dari narasumber pada malam hari ini kita, yaitu Pak Andi Satyanugraha. Dan beliau adalah praktisi dari kontrak manajemen dengan pengalaman lebih dari 16 tahun ya di project base dan di berbagai industri. Jadi kita panggilkan saja pada malam hari ini langsung Pak Andi Satyanugraha. Selamat malam Pak Andi. Halo, selamat malam Pak Efrata. Rekan-rekan semua, selamat malam semua ya. Wah, luar biasa. Ini apa kabarnya Pak Andi di malam ini? Baik Pak, luar biasa juga ini. Kita langsung tune in ini ya. Iya. Lokasi. Luar biasa. Saya appreciate sekali dengan Iya. edisi. Ya, Iya Pak, lokasi di mana Pak malam ini? ya, saya di rumah saya di Bogor ya. Kebetulan saya tinggal di Bogor. Hmm. Cuman sehari-hari saya memang kerja di Jakarta. Cuman masih working from home karena apa namanya company-nya European company cukup konservatif ya, jadi masih Iya, ya iya. mereka ada beberapa European company yang sekarang malah sudah declare akan full time untuk apa namanya working from home ataupun flexible working ya, flexible ini apa namanya hours begitu ya. Hmm. Jadi ini cukup menarik ini nanti kita nantikan nanti gimana apa namanya Hmm. keterusannya ya dinamikanya nanti di 2021 apakah masih banyak yang working from home atau Iya, seperti apa nanti. Saya iya. sekarang di Bogor ini, Pak Efrata, ya. Wah, luar biasa ya di Bogor. Saya di Bandung, Pak. Ya, Sekarang lokasi baru selesai hujan nih. luar Jadi biasa. dingin-dingin nih sekarang. Ya, kita bisa Baik, di baik, satu layar baik, ya ya. berkat teknologi nih pada malam hari ini. Dan kita akan Luar biasa, ya. kita bahas kontrak ya, Pak. Boleh perkenalan dulu, Pak. Mungkin untuk Ya, teman-teman Indonesia Professional Circle, teman-teman boleh? profesional kita. Silakan, Pak Andi. Ya, izin Pak Efrata untuk menyapa teman-teman jadi luar biasa sekali karena saya jujur saja ya, saya perkenalkan saya Andi Satyanugraha. Saya seorang praktisi kontrak manajemen yang kurang lebih 16 tahun, 17 tahun ya untuk berkarir. Dan yang saya sangat appreciate sekali adalah di IPC ini rekan-rekan apa namanya memiliki background dari berbagai macam industri ya. Dan kemarin saya dengan Pak Efrata dan rekan-rekan admin IPC yang lain begitu ya. Saya langsung apa namanya DM begitu, saya langsung japri langsung nyambung begitu, langsung saya ditodong untuk sharing luar biasa sekali. Jadi saya lihat sangat positif ya. Jadi saya sendiri sebagai newcomer saya baru sekali ikut apa namanya sebagai ya, partisipan ya di IPC minggu yang lalu tentang risk management dan pada malam hari ini saya diminta oleh Pak Efrata dan rekan-rekan admin untuk sharing sedikit tentang ya introduction tentang kontrak manajemen. Jadi nanti ini cukup menarik ya karena kita lihatnya harus perspektifnya dari berbagai macam industri dan saya juga menunggu respon dari teman-teman gitu ya untuk berdiskusi melalui media yang disediakan oleh Pak Efrata ya melalui chatbox. Nanti kita akan berdiskusi interaktif dan ya poinnya adalah kita dapat insight. Jadi setiap malam, setiap sesi, setiap minggu malam ya nanti kita di sini semua bergantian untuk sharing dan kita mendapatkan insight dari orang yang memang apa namanya profesional yang memang apa namanya berkarir di bidangnya sebagai praktisi. Demikian Pak Efrata, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya, Iya, luar terima biasa kasih. Pak untuk IPC Pak. Ya, terima kasih Pak Iya, Andi ya. iya, Jadi kita akan sharing mengenai kontrak manajemen dan seperti biasa teman-teman semua kita akan masuk ke sesi menti.com ya. Jadi silakan disiapkan handphonenya, kemudian tablet atau apapun itu yang bisa connect ke browser ya. Kemudian masukkan www.menti.com. Silakan diketikkan www.menti.com.
Nanti teman-teman akan ada kode di sana ya. Silakan dimasukkan kodenya 9979899 ya. 9979899. Nah, kemudian ada pertanyaan satu kata mengenai kontrak manajemen. Jadi, kalau teman-teman mendengar kata kontrak manajemen, yang terlintas di benak teman-teman ini apa? Teman-teman profesional silakan diisikan ya. Satu kata mengenai kontrak manajemen. Nah, nanti ini akan interaktif, live langsung. Jadi, Pak Andi, saya akan diskusi ya mengenai apa sih satu kata mengenai kontrak manajemen yang sudah teman-teman isikan di situ ya. Ya, silakan diketikkan di sana satu kata mengenai kontrak manajemen ya. Legal, pandemi. Nah, ini gimana Pak Andi? Pandemi, apakah karena pandemi lalu baik. pada melihat kontrak kembali nih sekarang nih? Iya, betul, betul. Menarik. Nanti ini termasuk juga terkait sama bahan nanti mungkin di slide 5 ya. Jadi ini ada legalitas, legal, pandemi, kuasa. Jadi memang ya, in common ini saya lihat ada akurat clauses ya. Jadi memang masih melihat sebagai perspektif legal ya. Jadi legalize ya, suatu kontrak ya, suatu hal atau legalized things ya. Jadi memang masih domainnya legal, hukum begitu ya. Dan ini saya rasa cukup menarik nanti ketika kita masuk ke sesi begitu ya. Pemaparan dan nanti diskusi bahwasanya kontrak manajemen is not about legal, is not about legal dan bagaimana benefit atau apa namanya yang bisa kita dapatkan dengan kontrak manajemen itu nanti yang insight yang nanti menjadi goals atau menjadi purpose teman-teman untuk ketahui bersama. Jadi dari semua respon ini ya, tanda tangan, binding, ini semuanya ada legalized term ya, ataupun bahasa-bahasa atau terminologi tentang legal, hak tanggung jawab, begitu ya. Ada Jadi menarik nanti tuh Pak, kertas. ya. Apakah harus kertas ya Pak ya? Nah ini nanti saya bahas juga nanti bahwasanya kontrak itu menurut hukum di Indonesia tidak harus selalu tertulis ya. Jadi bahwa lisan pun itu bisa mengikat sebagai legal, sebagai suatu perikatan, sebagai satu jenis kontrak, tapi nanti bagaimana implikasinya itu nanti menarik. Cuman saya satu nih dari beberapa, terima kasih teman-teman yang sudah aktif ya untuk mengisi di menti.com. Cuman saya satu ini ada tentang pandemi nih ya. Jadi benar nih. Jadi menarik ini Pak Efrata ya. Jadi bukan hanya pandemi, tapi biasanya kalau ada masalah orang baru buka kontrak begitu ya. Kalau nggak ada masalah teh udah biasa aja gitu ya. Kontraknya disimpan aja rapi di lemari begitu ya. Jadi functionality atau cost benefitnya juga belum kelihatan di sama. Satu tentang pandemi. Oke, nanti mungkin kita bisa sedikit singgung tentang kahar ataupun keadaan kahar ya, tentang apa namanya bagaimana hak dan kewajiban yang misalnya terkendala ya, tentang karena adanya pandemi COVID ini ya, sedikit. Tapi luar biasa. Tapi in one word dari saya ya, jadi saya terima kasih teman-teman. Saya jadi tahu sedikit bahwa perspektif dari teman-teman ini ada cakap hukum juga ya. Jadi memang masih kontra is legalized term ataupun masih domainnya orang legal, orang hukum. Nah ini nanti akan kita bahas sedikit bagaimana kita sebagai praktisi yang ya, mau nggak mau kita sebetulnya tiap hari itu mengeksekusi kontrak loh. Ya. Jadi whether itu kita sales, kita proposal, kita orang operation, itu kita menjalankan ya at least kita menjalankan apa kontrak kita sebagai pegawai dengan employment kontrak kita dengan HR at least ya. Tapi kalau kita berbicara dengan pihak ketiga, dengan customer atau supplier, ya kita we are talking about the executing the contract. So luar biasa Pak Pak Efrata dan rekan-rekan semua. Jadi yang saya tangkap di sini memang masih pure legalized term ya. Yang gitu, menarik Pak, Pak, yang semakin besar ini adalah procurement Pak ya. Jadi apakah bagian pengadaan itu memang bagian yang erat dengan kontrak Pak? Procurement. Nah, nanti menarik nanti mungkin sedikit saya jawab sedikit ya, tapi nanti porsi besarnya nanti ada di slide saya. Jadi memang jadi orang biasanya kalau lihat itu ya, misalnya dari pihak customer nih ya, atau dari pihak apa namanya debitur itu biasanya ngelihatnya adalah memang apa namanya ya udah kontrak tuh bagian lu buat ngurusin sama pihak ketiga, sama vendor segala macam. Tapi
Kontrak is not about the procurement ya. Ada Hmm. juga sales kontrak. Kalau kita misalnya berposisi sebagai apa Hmm. namanya vendor, kita berposisi sebagai penyedia jasa, Ya. Hmm. kita berurusan dengan sales kontrak dan dari sales kontrak itu kita bisa dapat order, kita bisa makan, kita bisa dapat digaji dan segala macam. Jadi nanti kita akan bahas tentang macam-macam dari kontrak juga, Hmm. Pak Efrata. Ya, Ya, baik Pak. Jadi nggak hanya procurement saja Pak ya. Kemudian betul, betul, betul. ya banyak yang menarik ya Pak ya. Ada perdata, pidana. Jadi memang ada Betul. hubungannya ke sana ya. Kemudian PHK nih Betul, Pak. Ada betul, ada betul. yang mengisi PHK. Wah, Apakah ini mungkin employment meninjau contracts kembali nih, luar kontraknya biasa gitu. nih. Dan saya iya, jadi mungkin saya tidak menghubungkan dengan yang lagi ini ya Pak, Hmm, lagi ya. hangat ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi Baik. memang secara employment contract tadi sedikit saya singgung di awal juga kita harus aware ya. At least kita walaupun kita tidak, at least ya, let's say kita pekerjaan kita clerical setiap hari ya, ataupun mungkin yang repetition yang diulang-ulang dan tidak berhubungan dengan pihak manapun, at least kita punya Hmm, kontrak dengan employer kita gitu ya, kita hmm, dengan employment kontrak kita begitu seperti apa. Nah itu memang domain ataupun scope yang besar adalah memang tadi disebutkan procurement iya. hmm, Terus kemudian sales contract jangan salah juga ya. Jadi sales contract dengan customer itu hmm, luar biasa besar dan kita harus maintain itu. hmm. Jadi saya tidak tahu. Jadi saya anggap bahwa teman-teman di sini punya background Ya. bermacam-macam ya. Hmm, Selain bermacam-macam industri juga bermacam-macam. Mungkin ada yang di pihak dari owner atau pengguna jasa, barang jasa, atau ada yang iya. dari sisi penyedia barang dan jasa. Jadi mungkin perspektifnya banyak begitu, Pak Efrata. Ya, Iya, iya, memang banyak beragam nih ya. Jadi terima kasih juga nih teman-teman ya, ya, udah aktif di sini, ya, udah luar sekitar biasa. Ya, 45 ya yang sudah mengisi ya, sambil menunggu luar teman-teman biasa, yang lain luar ya biasa. untuk hadir. Dan kita udah Oke, 10 menitan ya, ya. Pak. Kira-kira kita mulai bagaimana, Pak, untuk ke presentasi? Boleh, 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 Baik. boleh. Jadi saya juga ya silakan, silakan Pak Efrata. Ya, Baik ya, terima kasih ya Pak Andi. Kita akan sharing sama-sama nih buat teman-teman. Dan pertama-tama ya terima kasih kembali Pak Andi akan sharing mengenai Introduction to Contract Management, Practitioner Insight. betul. Jadi benar-benar Ya, sharing dari pengalaman ya Pak Andi. Jadi setelah betul. ini akan ada presentasi dari Pak Andi, kemudian nanti akan ditutup dengan tanya jawab ya, question and answer. Oleh karena itu kalau Ya, ada pertanyaan langsung, jangan malu-malu ketik aja di chat yang ada di samping video di YouTube ini. Nanti akan kita bahas sama-sama dan oleh karena itu ya silakan untuk tidak sungkan ya, langsung aja diketik di chat di samping di video ini. baik, Baik, untuk waktu dan tempat baik. silakan Pak Andi untuk presentasinya, Oke, silakan dan terima kasih banyak ya Pak baik. Andi untuk kesediaan untuk sharing. Dan Ya, waktu dan tempat kami ya, persilakan. Silakan Pak Andi. ya. Mungkin bisa slide pertama ya. Ya. Ya, jadi ini ya, jadi sedikit ya tentang apa namanya kontrak manajemen. Kenapa harus introduction dulu? Karena saya apa namanya kemarin mendapat informasi bahwa IPC ini adalah apa namanya ya semacam gathering ya profesional dari bermacam-macam industri dan bermacam-macam profesi ya. Jadi apa namanya tidak melulu misalnya dari yang dari apa kelompok legal ataupun dari kelompok operation, sales, procurement, tapi ini dari bermacam-macam lah. Kenapa saya pilih kontrak manajemen? Karena ini merupakan expertise saya dan juga saya rasa teman-teman sekarang juga harus apa namanya paham walaupun bukan dari legal sekali lagi ya harus paham tentang apa kontrak manajemen walaupun kita nggak harus dituntut untuk apal ngelotok tentang berapa pasal-pasal dalam kontrak tapi at least kita tahu bagaimana manfaat dari kontrak manajemen. Baik Pak, berikut Pak Efrata. Ya, ini sedikit dari saya ya. Jadi saya kurang lebih sudah berkarir hampir ya 17 tahun. Jadi kebetulan saya memang basic saya bukan sarjana hukum. Jadi cukup menarik nanti ya untuk apa namanya kita bisa berdiskusi dan saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan ataupun sertifikasi tentang hukum juga setelah saya bekerja. Jadi memang basic saya adalah engineer ataupun insinyur ya teknik begitu dan pekerjaan saya kebetulan memang menuntut saya untuk apa namanya berkecimpung ataupun berhubungan langsung dengan kontrak begitu ya. Dan tadi sudah disebutkan bahwasanya kontrak itu bukan hanya kalau misalnya kita dari perspektif sebagai seorang pengguna jasa
bahwasanya kita itu hanya bagian dari procurement atau bagian legal. Mungkin dari sisi perspektif yang lain dari rekan-rekan kita penyedia jasa, bahwa sales kontrak ataupun ya order kontrak ataupun PO itu suatu bentuk perikatan itu memang penting ya. Jadi kita harus maintain begitu. Jadi apa itu tentang kontrak nanti akan kita bahas ya. Baik Pak Efrata. Oke, jadi sedikit tentang yang saya agendakan di hari ini. Ini hanya pointer saja ya, jadi point to point saja. Jadi nanti untuk saya harapkan nanti diskusinya menarik dan interaktif begitu ya. Jadi saya rasa juga teman-teman di sini sudah pernah bersinggungan dengan kontrak ataupun mungkin bahkan sudah mempunyai permasalahan dengan kontrak. Jadi please feel free to discuss. Nanti di akhir sesi nanti kita nanti akan bisa berdiskusi. Berikut Pak. Baik. Ya, terima kasih. Ini tadi dari rekan-rekan ini ada dari Mentimeter tadi ada beberapa masukan ya bahwa kontrak itu tentang memang legalized time, benar Pak. Jadi memang itu doktrinnya ada doktrin legal ya, dan kita memang sedikit ya sebisa mungkin harus tahu bahwa kontrak itu adalah perikatan dan juga kita punya konsekuensi terhadapnya. Jadi di situ diatur tentang hak dan kewajiban dan juga tentang konsekuensi apabila kita tidak bisa memenuhi dari kewajiban yang diatur dalam kontrak tersebut. Jadi sebetulnya bukan masalah hanya hafal ataupun tentang pasal-pasal ataupun tentang kertas tadi ya. Tadi tentang dokumen yang sangat berbundel-bundel begitu ya. Tapi bahwasanya manajemen dari kontrak ini memang benar-benar mensecure kita, hak dan kewajiban kita, terutama sebagai profesional dan juga sebagai pebisnis untuk menjadi underlying ya, jadi menjadi dasar hukum dan dasar referensi apabila nanti ada sengketa. Nanti di slide terakhir saya sedikit berbicara tentang sengketa. Jadi di sini kalau kita bicara tentang kontrak ya di undang-undang di dasar hukum kita begitu ya, di KUHP itu disebutkan bahwa suatu perjanjian ya, di situ tidak ada istilah kontrak tapi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ya. Jadi memang ada perikatan mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu, yaitu biasanya kalau kita bicara di forum ini mungkin kontrak yang sangat relevan adalah commercial contract ya, ataupun business contract ataupun commercial law ya. Jadi memang perikatannya itu untuk melakukan kegiatan bisnis ya. Kemudian nanti ada hak dan kewajiban di sana yang harus dipenuhi. Kemudian juga ini yang paling terkenal juga dari Prof. Subekti ya. Ada terminologi tentang ya perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan nama pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi di sini lebih spesifik lagi dijelaskan bahwa memang ada perikatan hak dan kewajiban. Jadi nanti kita bicara sedikit tentang prestasi ataupun kontrak default atau kontrak breach di slide terakhir itu timbulnya dari sini ya Bapak Ibu. Jadi yang kita maintain tentang kontrak manajemen adalah hak dan kewajiban kita. Jadi apapun jenis kontraknya, entah itu kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa, atau kontrak untuk menyediakan jasa tertentu yang cukup kompleks, itu pada intinya adalah kita memanage ataupun memaintain tentang rights and obligation atau hak dan kewajiban. Dan jangan salah, tentang hak dan kewajiban itu ada konsekuensi hukumnya jika tidak terpenuhi. Jadi sebetulnya sesederhana itu untuk kontrak, dan nanti kita akan lihat dari kontrak manajemen ya, karena ini masih bicara tentang kontrak atau perikatan sendiri. Nah, nanti kalau kontrak manajemen seperti apa, mungkin bisa berikutnya Pak Efrata. Jadi baik, ini sedikit ya, jadi ini agak legalize begitu. Jadi memang kalau Bapak Ibu kebetulan mungkin dari sini ada ya di forum ini ada yang mempunyai basis atau background sarjana hukum atau LLM atau lawyer mungkin ya. Nah, di situ mungkin Bapak Ibu sudah paham ya syarat sah kontrak. Sebetulnya syarat sah kontrak itu apa sih gitu ya. Tadi kok ada juga yang bilang bahwa kontrak itu harus tertulis, identik dengan kertas, identik dengan dokumen yang berbundel-bundel, yang berbanteks-banteks begitu ya, yang rumit sekali begitu ya. Jadi sebetulnya kalau di undang-undang kita, apa sih yang bikin suatu kontrak itu yang bisa lisan sebetulnya dan bisa tertulis, itu apa yang menjadikan syah ataupun valid ya.
Nah, kontrak kita itu ada 4 ya sebetulnya ya. Nah ini mungkin sedikit saya singgung. Jadi memang di dunia ya di belahan dunia itu ada sistem hukum yang bernama civil law dan common law ya. Jadi untuk civil law itu biasanya yang menganut adalah negara di Asia, termasuk Indonesia. Sedangkan untuk common law itu adalah yang menganut adalah negara-negara di Eropa begitu ya, ataupun di negara Barat. Nah, di kita itu sebenarnya lebih simpel ya, syarat syah kontrak begitu. Kontrak itu dikatakan valid ya. Satu adalah agreement by both parties, ada kesepakatan. Kemudian capacity to make contract, yang bersepakat itu orangnya mempunyai kapasitas. Ya, jadi tidak orang anak kecil ataupun orang yang mungkin hilang ingatan, mohon maaf. Jadi memang benar-benar sudah dewasa dan sudah tahu ya, tahu tentang hak dan kewajiban. Kemudian define object contract. Jadi kita berikat ya, meskipun berkontrak itu memang ada objeknya untuk melakukan sesuatu. Kita berikat untuk melakukan jual beli misalnya ya. Misalnya jual beli barang ataupun misalnya sewa menyewa rumah ataupun sewa menyewa apartemen, itu objeknya. Objeknya adalah di situ. Kemudian not violate the regulation ya, not violate the regulation ataupun kausa halal. Jadi kita memang tidak dibenarkan di hukum kita apabila kita misalnya berkontrak untuk membunuh orang, atau misalnya mohon maaf paling ekstrim ya, atau kita mengontrak untuk misalnya untuk merugikan orang lain begitu. Itu dari hukum itu otomatis batal demi hukum ya. Jadi sesederhana itu. Nah, bagaimana dengan Western contract? Jadi mungkin rekan-rekan di sini yang memang bekerja di perusahaan asing ataupun multinational company sangat sering mendapati kontrak yang berbahasa Inggris ya. Jadi satu hal tadi belum saya singgung bahwa kontrak itu memang sebetulnya bahasa Inggris itu bukan suatu syarat sah kontrak. Jadi ya memang bahasa Inggris dibuat bahasa Inggris atau bilingual itu karena memang misalnya yang berkontrak adalah pihak dari asing yang kemungkinan mungkin running bisnisnya di Indonesia tapi tidak convenient ataupun mereka tidak confident untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi mereka tetap menggunakan bahasa Inggris ataupun bilingual. Jadi di beberapa itu tadi ya, multinational company ataupun perusahaan asing itu di mereka itu syarat sah kontrak dikatakan valid itu lebih lebih detail ya. Jadi syaratnya lebih banyak ya. Jadi daripada di Indonesia yang tadi saya sampaikan hanya 4 begitu ya. Kalau di sana selain ada offer ya, penawaran, acceptance, penerimaan, capacity to make contract, di sini hampir sama ya. Consideration ya, hubungan timbal balik, lawful case, ada hak dan kewajiban. Nah, yang terakhir ini yang sangat membedakan dengan kontrak kita ya, dan banyak sebetulnya case. Jadi mungkin nanti next time mungkin untuk yang lebih detail nanti akan saya perlihatkan nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi di IPC bagaimana berdispute. Itu yang didisputkan pertama adalah kontraknya. Apa kontraknya ini valid atau enggak gitu ya. Nah, kalau misalnya Indonesia sih sebenarnya asal memenuhi 4 syarat itu sudah oke. Tapi kalau misalnya kita tentang berkontrak dengan negara asing ataupun yang menggunakan sistem common law gitu, itu sangat berhati-hati ya. Karena apa? Karena kalau tidak ada intention to create legal creation itu dianggap kontrak ataupun perikatan itu batal demi hukum. Contohnya ya, jadi misalnya paling banyak adalah MOU atau LOI ya, ataupun letter of comfort begitu ya, letter of intent, letter of comfort, memorandum of understanding itu dianggap bahwasanya memang bukan kontrak. Karena apa? Karena tidak ada create legal creation, dan di kontrak kita pun ya banyak yang seperti itu. Cuman karena kita sekali lagi adalah berbasis civil law country yang sistem hukumnya adalah civil law itu, jadi kita tidak perlu memuat pasal ataupun ketentuan tentang intention to create legal creation. Jadi ini mungkin yang sangat membedakan, dan untuk gampangnya untuk pemahamannya adalah intention to create legal creation adalah memang disebutkan di dalam kontrak bahwasanya bukan hanya disebutkan hak dan kewajiban, tapi sekaligus disebutkan bahwasanya hak dan kewajiban itu punya konsekuensi hukum. Kalau misalnya Bapak terlambat mengirim barang ke tempat saya, ada denda sekian. Kalau misalnya saya telat membayar ke Bapak sebagai kewajiban dari pengguna barang dan jasa, saya sebagai pengguna barang dan jasa, saya punya konsekuensi untuk membayar misalnya denda keterlambatan pembayaran berikut bunga bank ya. Karena mungkin ada cost of money di sana. Jadi di situ itu sangat memang kalau kita
baca kontrak asing itu lebih tebal ya, lebih detail, lebih rumit, lebih banyak pasalnya. Karena memang dari apa namanya sistem hukum di sana itu mengharuskan bahwasanya harus ada intention to create legal creation, di mana di kontrak kita biasanya ya sudah seadanya saja. Udah terlambat, misalnya terlambat pun tidak ada konsekuensinya. Apa jika terlambat begitu ya? Sedikit tentang itu. Baik Pak Efrata, mungkin bisa next Pak. Mohon maaf ya. Jadi ini esensialnya ya. Jadi saya harapkan bahwasanya rekan-rekan yang hadir ya ataupun ikut dalam sesi malam ini mungkin tidak semuanya berlatar belakang hukum, dan seperti saya juga begitu ya. Jadi saya harapkan bahwa insight yang ada itu dari slide ini ya, slide ini ke depan begitu ya. Tadi hanya pendahuluan. Jadi sebetulnya apa itu kontrak manajemen, dan kebetulan saya juga sempat aktif ya di IACCM, itu adalah International Association of Contract and Commercial Management. Jadi itu adalah organisasi profesional ya, organisasi profesional tentang kontrak dan komersial yang sekarang telah berganti nama menjadi World Commerce and Contracting ya, WCC. Itu adalah organisasi internasional yang mengkhususkan tentang kontrak dan komersial ya Bapak Ibu, dari segala macam industri, bukan hanya project based industry seperti yang saya alami dari oil and gas ya, dari power energy, dari construction, infrastructure, proyek-proyek besar yang menggunakan capital expenditure yang besar, tapi juga beberapa industri seperti perhotelan, banking, dan lain-lain itu sudah diakomodasi oleh IACCM. Dan saya juga sudah terlibat cukup lama di IACCM, hanya saja Juni kemarin, per Juni kemarin, 4 bulan yang lalu sudah berganti nama dengan WCC. Jadi ini kalau Bapak Ibu nanti berminat, bisa masuk ke websitenya dan Bapak bisa mendapatkan insight yang banyak di situ. Jadi apa kontrak manajemen yang diatur oleh IACCM, di situ disebutkan bahwasanya kontrak manajemen ya itu memanage both pre and post contract matters. Jadi di sini disebutkan ada terminologi pre and post kontrak ya. Jadi pre itu sebelum kontrak ditandatangan, kemudian post kontraktual adalah setelah kontrak ditandatangan. Itu ada beberapa activity di sana ya yang meliputi ya, namun tidak terbatas kepada reviewing kontrak, drafting kontrak, negotiation kontrak, dan yang paling penting di pengendaliannya atau di monitoringnya. Karena memang kontrak itu ya orang biasanya tahu hanya kontrak sebagai dokumen. Tapi yang menjadikan key performance indikatornya adalah di performance, monitoring the performance atau KPI dari kontrak itu sendiri. Jadi in essence, kontrak manajemen is about maximizing profits and minimizing the risk in any contracts. Jadi dengan kontrak itu adalah sebagai suatu tool kita untuk memaksimalkan profit kita ya dari bisnis dan juga meminimalisir resiko. Risiko dapat dikendalikan seminimal mungkin begitu ya. Nah itu sebetulnya yang yang diharapkan dari suatu kontrak manajemen. Di minggu kemarin kita sudah bicara tentang risk management, luar biasa sekali ya dari speakernya. Jadi di situ ada goals-nya ya, bagaimana dengan kita bisa manage risiko itu kita bisa meningkatkan KPI kita begitu ya. Value kita jadi bertambah. Nah, di kontrak manajemen juga begitu ya. Hanya saja sekali lagi bahwasanya terima kasih tadi di Mentimeter di awal bahwa perspektif orang tentang kontrak itu hanya dokumen tentang legal dan bahasa legal. Tapi sebetulnya kalau kita tahu tentang apa itu esensi dari kontrak manajemen, kita itu bisa memaksimalkan profit dan meminimalkan resiko. Nah, ini sedikit ya tentang kontrak manajer. Jadi mungkin ini agak profesi yang cukup unik karena di beberapa industri itu mungkin tidak ada, tapi di industri yang kontraknya itu sangat kompleks dan sangat berisiko tinggi, itu biasanya ada profesional yang dinamakan kontrak manager seperti saya ya. Jadi di situ itu kontrak manager adalah sebetulnya yang dibutuhkan adalah bukan orang legal ya, yang hanya memang tahu dari jargon-jargon atau terminologi legal. Tapi diharapkan adalah kontrak manager adalah orang yang tahu teknis dia tahu, operasional dia tahu, komersial skill juga dia tahu begitu ya. Sehingga sekali lagi purpose-nya adalah untuk mengoptimalisasi dari profit dan minimalisir resiko begitu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang mohon maaf dari yang peserta malam ini mungkin banyak yang belum terlalu familiar dengan profesi kontrak manager.
Kalau kemarin di minggu kemarin profesi tentang risk manager sudah banyak dan di berbagai macam industri. Kemudian kemarin dibahas tentang perbankan ya, di asuransi, mungkin di industri yang lain itu sudah banyak tentang risk manager ya, atau manajer risiko ya. Tapi untuk kontrak manager ini biasanya hanya terbatas di kontrak-kontrak yang atau industri yang mempunyai risk exposure-nya sangat tinggi. Sehingga kalau tidak di minimize dengan baik begitu ya, kontrak itu bisa bukan malah bisa jadi kita jadi profit, tapi kita bisa jadi zero atau kita bisa jadi loss. Jadi sedikit insight begitu. Jadi bahwasanya untuk satu proyek kebetulan di industri saya, di industri project based industry ya, oil and gas, power mining ya, kemudian infrastructure construction, itu kalau kita salah manage satu proyek saja, satu kontrak kita salah manage, kita bisa, saya pernah lihat ada satu perusahaan India yang langsung bankrupt ya, langsung bangkrut. Betul itu kejadian karena dia memang loss dan dia dapat penalti ataupun dia dapat denda dari ownernya begitu ya. Ini kontraktor India, kontraktor EPC India, dan di perwakilan di Indonesia tutup begitu ya, karena memang mereka loss dan hanya dari satu kontrak, hanya dari satu order. Jadi bisa dibayangkan bagaimana spektrumnya, dimensinya tentang memanage suatu kontrak yang mempunyai exposure risk yang sangat tinggi. Demikian ya esensialnya sedikit dari saya. Kemudian berikutnya mungkin Pak Rata. Baik, ini sedikit ya tentang apa itu tentang kontrak life cycle management ya. Jadi yang saya sebutkan tadi di IACCM, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke websitenya jika tertarik ya. Jadi di situ kontrak life cycle sekali lagi adalah untuk sebagai suatu proses ya, untuk proses yang dinamis, transparan, dan critical ya, to mitigating risk and driving business value. Saya rasa ini masih ada kaitannya erat dengan tema di minggu lalu, bahwasanya resiko salah satu toolsnya begitu ya, adalah melalui through the contracts ya. Jadi memitigasi resiko salah satunya melalui kontrak begitu. Nah, apakah kontrak itu dengan pihak ketiga ataupun misalnya kita sebagai suatu di bisnis unit tertentu ya, dalam suatu industri, apakah kita akan memitigasi ke pihak ketiga kita atau memitigasi, mungkin juga bisa memitigasi ke customer kita juga seperti itu. Jadi pada intinya kontrak is a tool of risk management gitu ya. Jadi sangat penting dan memang mungkin kegunaannya atau exposure-nya itu memang kelihatan untuk beberapa industri yang mempunyai risiko sangat tinggi dan pengelolaan kontrak memang harus dikelola dengan baik. Nah, cycle-nya seperti apa? Ya dari pertama ya mungkin ini ada Pak Efrata yang sebagai praktisi ECM, dan juga tadi ada juga sedikit di Mentimeter tentang yang mengkaitkan ya kontrak dengan procurement begitu ya. Baik, memang banyak di sana procurement ya, tapi jangan salah di operation ataupun di sales itu juga ada perikatan juga, ada kontrak juga. Jadi pertama adalah yang menginisiat adalah kontrak request ya, jadi dari inisiatornya, dari usernya, kemudian authoring dan negotiation, approval, execution, obligation management, pengelolaan tadi ya tentang kewajiban, renewals kalau misalnya kontraknya sudah habis masa validity-nya bisa diperpanjang. Kemudian ada auditing, di sana ada probity audit dan yang sejenisnya, dan juga kontrak amendment atau perubahan untuk mengakomodasi segala perubahan di dalam kontrak. Nah, life cycle ini semuanya ya Bapak Ibu sekalian itu memang penting dan memang sangat mensupport dari kegiatan bisnis Bapak. Jadi kegiatan Bapak hampir semua di era modern ini ya, ini memang semuanya adalah contracting business. Hampir semua yang bukan core bisnisnya sekarang kebanyakan industri sekarang kembali ke core-nya masing-masing. Yang sudah holding banyak industrinya, saya lihat dari GE, dari segala macam yang terlalu diversified gitu ya. Itu akhirnya sekarang kembali lagi ke core bisnisnya, dan beberapa yang tidak core itu mereka contracting ya to other parties gitu. Jadi sudah kita itu we are living in the contracting world gitu ya. Jadi segala sesuatunya dikontrakkan begitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana perusahaan sepatu Nike ya, yang dia hanya Nike dan Adidas dan beberapa brand yang sangat luar biasa itu, mereka hanya berfokus kepada desain begitu. Sedangkan pada eksekusinya kalau mereka mengeksekusi di Eropa itu buruhnya mahal sekali.
Jadi mereka langsung outsource-kan dengan melalui kontrak outsourcing-nya itu ke Indonesia, ke China, ke beberapa negara Asia yang upahnya memang murah. Dan dia hanya berfokus kepada bagaimana desain dan marketingnya saja. Itu salah satu bentuk dari contracting juga ya, outsourcing itu juga berkontrakting. Jadi untuk untuk memaksimalkan profit dan juga kinerja atau KPI dari perusahaan kita atau bisnis kita itu bagaimana kita how we managing the contract is very important begitu ya. Baik, berikut Pak Efrata. Oke, jadi sebetulnya yang paling banyak nanti saya harapkan di 2 slide terakhir ya. Jadi tentang kontrak manajemen default atau kalau dari kita one prestasi ini. Jadi luar biasa tadi ada juga dari rekan-rekan yang di Mentimeter mengungkapkan bahwa kontrak juga inisiasinya asosiasinya dengan kontrak employment contract begitu ya. Jadi sekarang juga lagi banyak hal yang muncul tentang one prestasi ya. Jadi apa itu one prestasi? Sebetulnya one prestasi adalah apabila ya tadi sekali lagi adalah managing obligation. Jadi pihak-pihak yang berkontrak itu gagal ya ataupun tidak bisa menjalankan kewajiban dengan baik ya. Jadi apa di undang-undang kita adalah yang disebut one prestasi adalah tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Jadi tidak melaksanakan sama sekali kontrak jual beli barang ya, misalnya Bapak jual beli batu bara tapi ternyata memang tidak disuplai seperti itu. Kemudian misalnya melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya dipenuhi, tapi misalnya Bapak berkontrak 100 ton, tapi cuma disuplai 50 ton. Jadi itu hanya separuhnya saja begitu ya. Itu juga salah satu bentuk one prestasi. Kemudian melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau telah lewat jangka waktu. Nah, kalau di industri saya yang saya gelutin yang kurang lebih 17 tahun itu memang luar biasa sekali. Keterlambatan itu time is money betul ya. Jadi misalnya kita mendeliver suatu pembangkit listrik, kalau misalnya sampai telat hitungan hari saja itu sudah udah uang yang berbicara begitu ya, karena telat energize, telat beroperasi, telat mengalirkan listrik, kita nggak bisa jualan listrik. Sekalinya sehari telat saja udah luar biasa sekali default-nya begitu ya. Kemudian melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, ini misalnya mungkin ada tentang compliance ataupun tentang integrity begitu ya. Jadi ada tindak pidana KKN ataupun tindak pidana rasuah. Jadi memang banyak hal yang kita tidak sadari begitu ya, bahwasanya kita melakukan hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan gitu ya, tapi karena kita tidak tahu, kita tidak paham tentang kontrak, atau kita hanya mempunyai perspektif bahwa kontrak itu adalah urusannya orang hukum, ya sudah begitu, kita hanya running the business as usual begitu ya, tanpa kita tahu konsekuensinya apa. Nah, sedikit saran dari saya ya sebagai praktisi, bahwasanya tadi di IACCM dijelaskan ya bahwasanya ada pre-kontrak, ada post-kontrak. Jadi pre-kontrak adalah sebelum tanda tangan, itu banyak ada aktivitinya ya. Jadi misalnya kalau di industri saya ada tender ya, ada negosiasi, ada submission proposal, terus negosiasi akhir, ya itu biasanya titik-titik krusial di mana kita pembentukan kontrak. Dan setelah kita kontrak itu terjadi, sekali lagi dari prinsip yang saya sebutkan di awal adalah kontrak itu mengikat, atau kontrak itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkontrak. Jadi satu misalnya ada owner, satu ada kontraktor, yang jadikan undang-undang, yang jadikan kitab suci adalah ya kontraknya itu. Mereka itu bekerja untuk mengeksekusi kontrak. Jadi masa untuk pembentukan kontrak sebelum kontrak tanda tangan itu sangat krusial, sangat kritikal. Jadi memang prinsip saya ya ini ya, lebih baik ribut di masa pelaksanaan kontrak di masa awal ya. Ini ribut di masa awal pelaksanaan kontrak dibandingkan ribut di akhir pelaksanaan kontrak. Jadi ketika kita mau tanda tangan ataupun kita mau berkontrak ya, itu memang benar-benar harus di proses due diligence atau risk manajemennya atau risk review-nya itu benar-benar harus dilaksanakan dengan baik ya. Karena apabila sudah tertanda tangan ya sudah, itu mengikat begitu ya. Nah, itu nanti kita mungkin bisa bicara dispute gitu ya. Apabila dispute-nya itu sudah bisa diminimalkan pada sejak saat awal, itu akan menjadi benefit kita yang sangat luar biasa dibandingkan ketika kita baru tahunya di akhir. Dan cilakanya lagi, mohon maaf ya, itu banyak sekali kasus sengketa, dispute, dan prestasi itu
setelah kontrak dilaksanakan. Rata-rata seperti itu ya, dan itu akan sangat costly dan timely untuk menyelesaikan sengketanya. Demikian. Baik, slide terakhir mungkin ya. Ya, ini saya harapkan nanti ada apa namanya, ada feedback begitu ya dari teman-teman untuk kita diskusikan bersama. Jadi ini adalah survei valid yang dilakukan oleh IACCM ya, sebagai ya mungkin satu-satunya asosiasi profesi tentang kontrak dan komersial manajemen yang sekarang berganti nama dengan World Contracting and Commerce ya. Nah, WCC itu mereka melakukan riset terhadap beberapa terhadap anggotanya di seluruh negara ya, di belahan dunia gitu ya. Jadi sebetulnya apa yang menjadikan kontrak itu bersengketa atau bermasalah? Ada 10 ya di situ dari risetnya. Adalah nomor 1 adalah lack of clear scope and goals. Jadi jangan salah bahwa kontrak itu tadi kalau di Indonesia saya sebutkan bahwa tidak perlu harus tebal-tebal begitu ya, asal memenuhi 4 syarat sah kontrak. Tapi biasanya sangat sederhana kontrak yang kita lakukan gitu, sehingga skop ataupun lingkup kerjanya ataupun tujuannya itu tidak terdefinisi dengan baik, sehingga pas waktu pelaksanaan, pada saat pelaksanaan itu pasti akan bermasalah ya. Kemudian commercial team involved late, biasanya karena keterbatasan resource ataupun tenaga kerja ataupun staff ya, yang paham betul tentang kontrak, yang bukan hanya staff legal ya. Sekali lagi bahwasanya kontrak manajemen itu tadi 3 tadi yang saya sebutkan, bukan hanya porsi legal tapi porsi dari bisnis bisnis unitnya ataupun dari bisnis prosesnya sendiri juga harus paham ya tentang komersial team ini. Itu biasanya keterlibatannya terlambat begitu ya di belakang. Jadi sudah kontrak sudah ditandatangan dan misalnya sengketa sudah terjadi. Kemudian failure to engage stakeholder, protracted negotiation, yang negosiasi berkepanjangan. Negosiasinya hanya berfokus pada risk allocation. Jadi nanti mungkin ada sesi mungkin nanti lanjutan ya tentang bagaimana profil risiko dalam suatu kontrak, bahwasanya ya ada limitation liability di sana, ada batasan tanggung jawab di sana, terus ada red flag clause yang lain ya. Nah, itu kita fokus ke negosiasi itu sehingga waktunya habis dan akhirnya kita tidak mendapatkan kesepakatan yang baik. Kemudian relationship like flexibility and governance. Nah, itu relationship sangat penting sekali, dan sebetulnya kontrak adalah salah satu tools untuk memaintain relationship. Jadi jangan salah, jadi kita sebagai customer, kebetulan 5 tahun terakhir saya bekerja di sisi penyedia barang dan jasa. Jadi saya juga mengalami sendiri bagaimana di satu sisi kita menjaga kontrak, tapi di satu sisi kita menjaga relationship, sehingga ya business continuity kita terjaga, kita terus dapat order, kita terus dapat proyek tanpa harus berdispute atau bersengketa di suatu order atau proyek yang kita hadapi saat ini. Jadi kita harus maintain juga relationship melalui kontrak. Kemudian biasanya kontrak difficult to use or understand. Nah, ini biasanya mohon maaf di sini kalau misalnya ada teman-teman yang dari legal consultant, dari lawyer atau pengacara, memang mereka sangat confident atau sangat senang memakai jargon-jargon atau istilah hukum yang orang nggak ngerti gitu kan. Akhirnya apa yang di awal tadi di Mentimeter teman-teman bilang bahwa ini kontrak is legalized things. Yang tahu pengacara, silahkan tanya bagian legal saya aja gitu, ataupun bagian legal counsel saya aja, karena banyak terminologi yang saya nggak tahu. Padahal mohon maaf, tadi Bapak yang barusan bicara demikian, Bapak sebetulnya yang dari tim operation, Bapak dari tim sales proposal ataupun dari tim business development yang sebetulnya tahu betul bagaimana bisnis acumen ataupun bisnis proses ya. Nah, sedangkan si orang-orang legal ya, mohon maaf ya dengan tidak mengurangi rasa hormat gitu ya, itu biasanya mereka sering menggunakan terminologi yang bikin orang bingung. Ya, jadi teman-teman atau koleganya juga, college-nya juga jadi bingung. Sehingga memang disarankan dari IACCM bahwa menggunakan sebisa mungkin meminimalkan jargon-jargon atau istilah yang sangat legalized begitu, sehingga dapat mudah dipahami. Itu tujuan dari kontrak. Kemudian poor handover to implementation sangat sering terjadi di industri saya. Biasanya tim sales proposal, business development dengan tim operation project management atau tim eksekusi itu dipisahkan gitu ya, dan mereka biasanya nggak nyambung.
orang sales development atau business development taunya cari kontrak, tapi dia juga nggak tahu bagaimana mentransfer ataupun handover ya secara proper ke tim eksekusi, sehingga akhirnya tim eksekusi juga sangat terbatas informasinya. Kemudian limited use of contract technology dan weak post over contract government. Nah, ini mungkin harus ada sesi tersendiri tentang bagaimana mengadministrasi kontrak, bagaimana memonitor KPI atau performance dari kontrak. Jadi mungkin dari introduction-nya mungkin demikian Pak Efrata sedikit, dan saya sebetulnya lebih senang nanti untuk ada respon ya dari teman-teman, interaktif dari teman-teman gitu Pak Efrata. Terima kasih. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Andi ya udah membahas, sepertinya udah ini ya cukup kompleks ya Pak Andi. Kita akan bahas bagaimana pertanyaan dari teman-teman ya kalau begitu. Silakan Pak. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung aja di chat ya. Pak Andi sudah menyampaikan di chat box, mungkin sudah ada ya. Ya sudah ada di chat box kita. Jadi silakan diketikkan kalau ada pertanyaan di sana, dan kita akan sapa dulu beberapa teman-teman ya Pak Andi. Jadi Oke, mungkin Pak ya Suyadi Vivo ya ini mungkin ya. Ya silakan yang duluan dulu ya, yang duluan mungkin ya. Ya, Pak kita sapa ya. dulu ya teman-teman kita Pak. Ada Pak Suyadi dari Rembang ya, dari Jateng. Terima kasih sudah hadir Pak. Pak Jo Yusuf, Pak Sugiarto, kemudian Pak Atas Yuda, Pak Subur Riyadi, Pak Krisnov, Pak Fajar Jati, Pak Mikado, ada Bu Catherine Win. Terima kasih sudah hadir teman-teman semua. Pak Fajaris, selamat malam. Pak Andi, izin menyimak. Ini mungkin teman Pak Andi ya. Dan kemudian Pak Sugiarto, kemudian Pak Andi Zulkarnain, Pak Roni Kusuma Dilaga, Pak Suyadi Patmo. Kemudian ada pertanyaan nih dari Pak Fajaris untuk Pak Andi. Pak Andi, jika kontrak dilakukan oleh lebih dari 2 pihak atau 3 pihak Ya. atau lebih gitu ya, Terparti ya. faktor-faktor apa saja yang penting untuk dianalisa terkait dengan right and obligation beserta resiko-risikonya? Nanti kontrak kalau lebih dari 2 nih Pak, gimana Pak? Baik, satu-satu dulu ya Pak Efrata ya, jadi biar enak address-nya nanti. Jadi baik, terima kasih Pak Fajarilah ya, Fajaris. Pak Fajar ya. Pak Fajaris. Pak Fajaris, mohon maaf Pak Fajaris. Jadi ya sekali lagi Pak, kita we are living in a contracting business, we are living in a contracting world. Jadi kontrak itu tidak bisa terhindarkan ya. Jadi kita nggak mungkin tidak akan berinteraksi dengan pihak ketiga, dan untuk pihak third party agreement ataupun perjanjian ketiga belah pihak itu memang ya cukup sering dilaksanakan ya, karena misalnya ya kita bisa juga nanti kita berkonsorsium atau berjoint ventures ya, itu melibatkan mungkin sampai 4 ya. Jadi mungkin ini sebagai contoh aja Pak Efrata ya. Jadi ada satu proyek yang ya mega project di timur Indonesia yang kontrak konsorsiumnya itu dari 4 perusahaan Pak, 4 kontraktor Pak, bukan hanya 3 Pak. Jadi bukan hanya third party. Jadi yang harus benar-benar di highlight ataupun memang harus benar-benar di consider adalah ya sekali lagi hak dan kewajiban itu, kalau sekali lagi ya, kalau misalnya apakah itu kewajibannya kontraknya berupa kontrak kerjasama KSO ataupun joint venture atau konsorsium ya, kalau itu sudah pasti harus ada tanggung jawabnya, harus tanggung renteng. Tapi kalau misalnya memang ada perjanjian yang perjanjian third party agreement begitu ya, jadi misalnya ada perjanjian pelimpahan inovasi ataupun peleburan hak dan kewajiban, itu memang kuncinya adalah hak dan kewajiban itu, termasuk tadi yang saya sampaikan di materi saya, yaitu adalah adanya lingkup kerja ataupun porsi dari masing-masing hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itu harus benar-benar tercantum dengan baik. Nah, itu sumber dari segala sumber nih Pak Efrata. Kalau kita udah ngomong third party agreement, ada lebih dari 3 ya, tripartite agreement atau lebih gitu ya. Tripartite atau lebih itu biasanya sumber dari segala sumber masalah itu, pertama yang paling sering itu adalah skupnya atau ruang lingkup ya. Oh enggak, ini bagian gua, ini bagian lo gitu kan. Tapi ya oke, pas tanda tangan oke ya. Tapi ketika nanti eksekusi pasti itu akan bermasalah. Jadi saran saya, skup ya adalah kunci nomor 1, lingkup kerja. Tolong kalau bisa dibuat matriks Pak Fajar,
dibuat matriks dan dilampirkan sebagai lampiran tersendiri, jangan hanya dimasukkan di badan apa namanya perjanjian atau kontrak Bapak, hanya memang sangat apa namanya sangat general atau sangat wide, sangat apa namanya multi interpretasi begitu ya. Jadi memang disarankan Bapak buat lampiran khusus tentang lingkup kerja dan memang Bapak sebutkan matriks, dibuat matriks seperti itu. Baik, mungkin semoga bisa menjawab. Mungkin ada pertanyaan berikutnya Pak Efrata. Ya baik ya, semoga terjawab ya Pak Fajaris. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Suryo Prasetya untuk Pak Andi. Malam Pak Andi, apabila kontrak dalam bahasa Inggris nih Pak, dan disebutkan bila berperkara di Pengadilan Jakarta, apakah kemudian salah satu pihak bisa membawa kontrak tersebut untuk berperkara di luar Indonesia? Karena kontraknya dalam bahasa Inggris Pak. Nah, ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak dengan Pak Suryo ya. Pak Suryo. Siapa? Ya betul. Pak Suryo ini yang minggu kemarin ya, Pak Ya. Suryo. Ya, selamat malam Pak Suryo. Terima kasih. Jadi begini Pak ya. Jadi untuk apa namanya forum ya, forum penyelesaian sengketa. Jadi ini mungkin pertanyaan Bapak lebih terfokus ke forum penyelesaian. Forum mana yang harus diambil ataupun yang harus diikuti ya, apakah itu pengadilan, arbitrase, ataupun ada mediasi di luar pengadilan, mediasi di dalam pengadilan. Itu apakah apa namanya dimungkinkan untuk di luar Indonesia? Sekali lagi Pak, jadi mungkin mohon maaf coba saya jawab bahwasanya kontrak bahasa Inggris pun itu kalau di hukum kita memang harus wajib dibuat bilingual Pak ya. Jadi memang ada beberapa case kalau memang kontraknya dipaksakan bahasa Inggris, kita harus memwaiver ataupun harus menyampingkan ada undang-undang tentang bahasa dan lambang negara yang di situ mewajibkan bahwa kontrak apabila memang berbisnis di Indonesia, di dalam yurisdiksi Indonesia harus memakai kontrak bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi harus dibuat bilingual. Dan satu hal lagi, Pak Suryo, bahwa itu tidak ada kaitannya dengan forum penyelesaian sengketa ya. Jadi sekali lagi walaupun itu adalah kontrak bahasa Inggris, tapi kalau forum penyelesaian sengketanya dinyatakan bahwa itu menyelesaikan di Pengadilan Tinggi Jakarta, ya kita harus comply ya, part of the compliance of contracts. Sebagai kontrak compliance kita harus mengikuti itu. Apabila memang pihak yang counterpart kita misalnya mencoba ya untuk mengangkat ataupun menyelesaikan di forum yang di luar yang sudah disebutkan di kontrak, misalnya Pengadilan Tinggi Jakarta, nah itu bisa bermasalah Pak. Kita bisa counter Pak. Jadi karena kita punya compliance ya, bukan masalah bahasa Inggris atau tidak penggunaan bahasa, tapi sekali lagi di pasal atau ketentuan tentang penyelesaian sengketa memang disebutkan kalau Pengadilan Jakarta kita harus comply ke Pengadilan Jakarta. Dan kalau itu benar disebutkan demikian, Bapak nggak usah ini ya, Bapak cukup confident aja untuk mengcounter ya dari lawan pihak Bapak begitu Pak. Ya semoga cukup menjawab Pak. Mungkin ada yang lain Pak ya. Iya, terima kasih. Semoga terjawab ya Pak Suryo. Kemudian ada Bu Desi Fritz hadir. Ya terima kasih sudah hadir di sini Bu Desi. Pertanyaan dari Pak Krisnov nih Pak. Seringkali walaupun sudah ada kontrak namun tetap ada yang melanggar, berarti menunda pembayaran atau bahkan kabur. Bagaimana penyelesaiannya Pak? Sepertinya udah terjawab tadi ya Betul, Pak. Mungkin kita Ya nggak apa-apa Pak. Oh, nggak apa-apa. Ya silakan Pak. Oke, next skip nggak apa-apa. Oke, sedikit aja Pak. Ya sedikit aja. Jadi sekali lagi Pak. Jadi biasanya sekali lagi rulesnya bagi orang awam itu biasanya kontrak itu akan dibuka ketika ada masalah ya Pak Efrata. Kalau nggak ada masalah, kontrak mah baik-baik aja disimpan di lemari begitu ya, di suitcase kita gitu ya, di apa namanya, di library-nya company begitu, di perusahaan. Tapi sekali lagi bahwasanya untuk memanage apa namanya bahan prestasi ya, tadi ada yang kabur, ada yang ngemplang, nggak bayar dan segala macam begitu ya. Sekali lagi saran atau advice dari saya, memang akan sangat susah apabila terjadinya setelah tanda tangan kontrak. Yang kita bisa lakukan adalah due diligence ya, sebagai part of risk management kemarin yang Pak Suryo sampaikan. Pada saat awal Pak ya, sekali lagi pada saat awal kita harus bisa memforesee ya, atau bisa mempredik ya, bahwasanya lawan counterpart kita ini sebetulnya punya track record nggak baik nih. Kalau misalnya saya harus berkontrak sama dia, saya harus secure seperti apa kontrak saya. Kalau dari awal memang sudah tahu bahwa itu akan bermasalah. Jadi sekali lagi risk management juga di awal Pak ya. Kalau misalnya sudah sampai terjadi sengketa, yang mau nggak mau Bapak harus membawa ke forum penyelesaian sengketa Pak ya. Ya, jadi lebih baik ribut di awal Pak ya. Yang lain Pak. Ya. Daripada Ya, ribut di akhir. betul, Ya. iya. Baik Pak, ya. Betul. Pertanyaan dari Pak Sugiarto nih. Pak Andi, biasanya dalam kontrak jual beli antar negara biasanya ada DP dan pemilihan escorting bank.
Dan bila ada Ya, dispute, biasanya ada prosedur arbitrase. Mohon share trik-trik betul. agar kita bisa menang. Ya, Wah, silakan Pak. ini menarik sekali ya. Jadi saya juga pernah jadi saksi ahli, Pak ya, di arbitrase, tapi sekali lagi di industri project base ya, di beberapa industri konstruksi dan infrastruktur ya. Jadi sebagai saksi ahli saya memang harus lihat bahwasanya fact is the king ya. Ini agak-agak sudah agak ini ya, udah agak dalam nih ya pertanyaannya. Jadi faktanya bagaimana? Apa posisi Bapak memang kuat? Apakah Bapak memang posisinya default atau enggak? Itu yang perlu saya lihat kalau misalnya saya sebagai saksi ahli ya gitu. Saya bukan arbiter, tapi sebagai saksi ahli saya tahu bagaimana arbiter ataupun ya mungkin dari court ataupun litigasi itu akan memutuskan suatu sengketa kontrak ya, sengketa permasalahan. Itu seperti apa ya? Kita memang harus fair bahwa faktanya seperti apa. Apakah saya tidak tahu di sini apakah faktanya Bapak memang kuat begitu ya terhadap counterpart Bapak dan jual belinya, apakah Bapak yang berprestasi atau counterpart Bapak yang berprestasi, atau mohon maaf nih ada yang paling sering sekarang tuh half-half ya, jadi paruh-paruh. Jadi kita sebenarnya juga berkontribusi terhadap bukan prestasi atau default atau kesalahan, dan lawan kita juga berkontribusi. Jadi kita jadi menimbang nantinya antara mana yang lebih nanti dalam putusan itu biasanya ya. Nanti kita mana yang lebih. Jadi memang saran saya memang Bapak mungkin ya bisa ya, memang karena sudah terjadi dan sudah berperkara, Bapak segera ya meng-hire law firm ataupun ya lawyer ya, ataupun ya memang Bapak sudah tunjuk arbiter di situ ya sebagai perwakilan Bapak. Dan sekali lagi sebelum maju ke arbitrase, Bapak memang harus punya assessment sendiri ya. Sebetulnya perusahaan saya kuat nggak ya? Karena sekali lagi mungkin bisa di sesi berikutnya bagaimana sengketa tentang kontrak atau sengketa tentang bisnis, bahwasanya saya pernah punya case klaim ya tentang 10 miliar, kita menang tapi akhirnya kita harus bayar pengacara dan law firm dan lain-lain sampai 5 atau 7 M. Akhirnya kita juga boncos juga gitu. Kita menang setelah cukup waktu sekian lama, juga habis waktu, dan kita juga harus bayar ke ke law firm ataupun ke lawyer begitu ya. Akhirnya juga ujung-ujungnya habis. Jadi sekali lagi mitigasi resiko ini nyambung dengan Pak Suryo yang sudah disampaikan di sesi minggu pertama, bahwasanya minimalisir resiko pada saat awal itu sangat penting kuncinya. Tapi kalau sudah sampai terjadi kejadian yang mau nggak mau Bapak harus menghadapi, dan Bapak harus mempunyai assessment terhadap posisi Bapak ya. Apakah Bapak prestasi murni full di Bapak, di counterpart Bapak, lawan Bapak, atau half-half atau dua-duanya berkontribusi. Itu bisa sangat case by case basis Pak Efrata. Iya. Gitu Pak. Ya, Iya, oke Pak. Mungkin ada makanya yang lain Pak. ada Ya, Pak. istilahnya menang jadi abu, kalah jadi debu Pak ya. Betul. Itu Iya. kalau udah masuk itu mungkin nanti ada sesi tersendiri tentang klaim dan sengketa kontrak Iya. ya, atau bisnis ya gitu ya. Baik Pak, ini Ya. ada pertanyaan dari Pak Abi Prasetya. Seringkali suatu perusahaan punya banyak unit kerja yang masing-masing membuat kontrak sendiri-sendiri. Bagaimana perusahaan memastikan kontrak-kontrak yang tersebar itu termonitor dan belum expired atau belum lapse? Nah ini teknisnya gimana nih Pak, triknya Ya. Pak Terima Abi, kasih Pak. gimana? Jadi ini sebenarnya kita udah langsung ke saya nggak tahu ya apakah sudah ada sharing tentang organization atau learning organization. Jadi kalau sudah organisasi kita bicara udah resource nih Pak ya. Mohon maaf tadi Pak penanya ya, Pak siapa, Pak Pak Abi, Edi ya, Abi Prasetya. Pak Abi Prasetya. Jadi kembali lagi, apakah Bapak punya resource yang tersedia? Kalau Bapak, sekali lagi yang saya tahu, kalau tidak ada resource khusus tentang kontrak manajemen ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ada resource tersendiri tentang kontrak manager gitu ya, untuk industri konstruksi, infrastruktur, oil and gas itu sangat vital ya. Karena tidak bisa kita hanya rely on legal counsel. Tadi kembali ke permasalahan Bapak, kalau legal counsel Bapak mungkin hanya berapa orang gitu ya, bisnis unit banyak, BU Bapak, bisnis unit Bapak banyak, terus juga tidak ada setiap legal counsel di salah satu BU, nah itu nanti akan kerepotan sekali. Jadi kuncinya memang harus ada resource atau membangun resource atau membangun suatu tim ya. Bahkan kalau sekali lagi, mohon maaf kalau saya contohkan dari industri saya, di beberapa BUMN karya, konstruksi ya, Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya, mereka sudah punya tim kontrak manajemen atau manajemen kontrak yang solid. Dan sekali lagi tim manajemen kontrak itu bukan berlatar belakang hukum loh, tetap berlatar belakang insinyur, tetap berlatar belakang misalnya ada yang dari ekonomi, ya, terus ada belakang dari supply chain gitu ya. Jadi mereka sudah punya tim
udah punya apa namanya ya tim yang cukup mature, yang cukup solid ya, sehingga ya enak aja gitu mereka memaintain kontrak, bukan hanya validity Pak. Oh ini kontrak mau expired, kontrak mau apa. Kalau saya rasa kalau memang belum ada debat apa ya fungsional khusus tentang kontrak manajemen, biasanya ini hanya dihandle oleh legal counsel atau oleh teman-teman legal. Itu biasanya juga banyak yang miss ya karena keterbatasan resource. Dia sendiri juga punya fungsional apa kerjaan dia juga banyak gitu kan, ngurusin yang lain. Jadi memang kalau misalnya memang resource Bapak terbatas, mau tidak mau paling tidak yang pernah saya lakukan, saya pernah mentrain ya, in-house training, bahwasannya beberapa departemen di operasional itu nanti berfungsi juga untuk memaintain kontrak ya, biasanya operasional nih, karena kita udah ngomong pengendalian kontrak, eksekusi kontrak ya, jadi itu nanti di-maintain kalau misalnya kontraknya sudah mau habis begitu ya, itu tidak bisa hanya rely on legal counsel, mereka juga kerjanya banyak gitu ya. Pak Efrata ya, mungkin bisa beralih yang ke yang lain ya Pak ya. Ya, semua terjawab ya Pak Abi. Itu tipsnya tadi dari Pak Andi. Dari Bu Mia Febrina, Pak Andi, apakah bisa diberikan penjelasan bagaimana seorang kontrak manager bisa strengthen monitoring post kontrak? Karena execution Ya, dilakukan oleh bagian lain, contohnya betul. user, inisiator. Nah itu Pak, mungkin agak nyambung Ya, nih dari Pak Abi. ya, Silakan. thank you Pak. Ya, jadi saya apa namanya persepsi saya Bu Mia Febrina ya, ini mungkin dari industri sejenis dengan saya ya, dari project based industry ya. Jadi memang di beberapa proyek industri konstruksi infrastruktur itu sudah punya apa namanya divisi tentang kontrak punya fungsional ya, bukan Ya, divisi tapi fungsional tentang kontrak manajemen. Jadi ya. apa namanya kontrak manajemen sendiri juga punya KPI ataupun Key Performance Indicator. Jadi sekali lagi tips ya, ini menyambung dari, ini bukan kata saya tapi kata IACCM ya. Silahkan Ibu nanti langsung ke iaccm.com atau WCC ya, buat Contracting Commerce. Jadi sangat sering sekali ya, terutama misalnya di, mungkin kalau boleh saya ambil contoh di suatu apa namanya organisasi kontraktor ya, kontraktor BUMN itu tim sales proposal business development sendiri. Kerjanya satu, lu cuman dapetin proyek ya, order gimana lu bisa proposal, bisa ngebid, bisa mengadakan proposal cost yang sangat kompetitif, dapat proyeknya. Udah itu kan KPI dia kan gitu. Kemudian setelah dapat nih diserahkan nih sama operasional sama eksekusi. Ya orang eksekusi taunya ya dapat yang dari yang sudah didealkan sama tim-tim sales development gitu kan. Lah kuncinya apa biar nyambung, biar tidak ada gaps di situ adalah satu, biasanya nanti mungkin nanti kalau ada sesi tersendiri ya. Jadi nanti ada namanya fase di mana ada fase handover ya. Kalau misalnya di kami itu ada kick-off meeting. Jadi sebelum pekerjaan itu dieksekusi oleh tim operation yang berbeda dengan tim sales proposal atau business development, itu ada kick-off meeting. Kita ada penyegaran misalnya 1, 2, atau 3 hari. Kita tumpahkan semua, oh gini loh, dulu tuh saya tuh gini loh harusnya. Saya proposal gini, tapi karena memang sangat ketat sekali dari customer, saya harus nurunin harga sampai sekian, saya korbanin resiko ini loh. Itu harus diinformasikan ke teman-teman dari operation atau eksekusi. Itu ada sesinya lagi namanya kick-off meeting. Jadi ataupun ya apa coordination meeting ya. Jadi memang apa namanya sangat diperlukan sekali komunikasi pada apabila kontrak itu dieksekusi oleh tim yang berbeda pada saat kontrak didapat gitu Pak Efrata. Jadi Ya. mungkin nanti baiknya ada sesi tersendiri ya gitu. Ya. Ya, jadi mungkin langsung Iya, kebayang ya Bu Mia iya, mungkin di industri yang sama nih dengan Pak Andi. iya, baik. Ya. Iya. Pak Toto nyimak ya, terima kasih udah hadir ya Pak Toto. Dari Pak Edi Hendrawan. Nah ini langsung ke tips nih buat Pak Andi. Izin bertanya Pak Andi, tools atau kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh owners atau pemilik perusahaan dalam mengendalikan kontrak? Nah tadi sempat disinggung Pak ya, tapi mungkin bisa disampaikan Ya, sekilas lagi Pak. boleh. Boleh. Jadi terima kasih. Jadi kita juga sudah bukan hanya disampaikan di awal, tapi kita sudah juga tahu juga dari persepsi dari perspektif ya dari rekan-rekan teman-teman bahwa kontrak is legalizing. Sekali lagi orang-orang legal itu biasanya cuman menerjemahkan aja kok gitu ya, dan menuliskan sampai yang ya dokumen kontrak lah ataupun dokumen yang sebelumnya ya, misalnya ada MOU, ada LOI segala macam, itu mereka hanya menerjemahkan ke bahasa hukum. Tapi satu hal yang penting adalah sebetulnya yang paling penting adalah KPI dari kontrak adalah kontrak performance atau kontrak execution ya. Jadi sekali lagi bahwasanya apa namanya skill ya ataupun knowledge-nya adalah orang yang memang benar tahu tentang bisnis proses.
Ya, misalnya Bapak sekali lagi saya lihat tuh ada juga di teman-teman di logistics services nih, ya. Saya lihat kemarin ada juga ada beberapa lowongan dari Ceva Logistik nih misalnya. Itu mereka nyari kontrak manager nih. Nah, hebat kan ini satu logistik provider gitu kan, nyari seorang kontrak manager. Nah, itu fungsinya apa gitu, kompetensi apa yang memang diperlukan dari seorang kontrak manager di logistik industri. Satu pasti dia harus tahu supply chain-nya ya, rantai pasok ya, bisnis prosesnya dari perusahaan saya ini apa gitu ya. Di SL saya lihat kemarin juga punya kontrak manajemen yang baik gitu ya, DHL ya, itu benar-benar logistik provider yang sudah skala internasional, itu punya kontrak manajer sendiri, jangan salah gitu. Jadi mereka kuncinya pertama adalah bisnis proses, bahwasanya Bapak tidak mengetahui legal, sama seperti saya waktu masuk ke sebagai subkontrak administrator 16 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu. Itu saya juga nggak tahu apa-apa tentang legal, saya belajar Pak. Tapi yang penting Bapak punya pemahaman tentang bisnis proses. Jadi sarannya adalah memang harus punya tim ataupun mungkin Bapak bisa hire konsultan ya, yang bisa mengcombine antara kebutuhan kontrak manajemen atau bisnis proses dengan legal ya. Jadi itu combine, karena biasanya juga teman-teman juga banyak juga nih, gue punya sales kontrak nih ya, gue tiktokan melu sama legalnya nggak jadi nih, nggak putus gitu ya. Legal gue maunya gini, ini gini, gue maunya gini gitu ya. Itu memang terjadi gitu ya. Ini banyakkan TikToknya Pak Andi, itu sama orang legal nggak ngerti, mohon maaf ya, bisnis proses. Ya karena mereka tahunya jargon legal aja, gitu, menerjemahkan ke legal. Tapi Anda, Bapak sebagai pemilik bisnis prosesnya itu yang paling tahu sebetulnya. Bisnis proses seperti apa, nah itu diimplementasikan, diterjemahkan di kontrak. Mungkin Bapak bisa ikut pelatihan ataupun training khusus tentang kontrak manajemen gitu Pak ya. Gitu Pak Efrata ya. Ya, baik. Semoga menjawab. Mungkin ada yang lain berikutnya. Ini ada yang dari Pak Jo Yusuf nih untuk Pak Andi. Sesuai hukum Indonesia atau internasional, dalam perubahan kontrak berapa persen yang diizinkan untuk tambahan value, scope, dan berapa kali bisa dilakukan? Nah ini kalau ada tambahan di kontrak, ada batasannya nggak Pak? Ya, luar biasa nih. Jadi mungkin saya jawab dari dua perspektif ya Pak ya. Jadi kalau dari perspektif Indonesia ya, kalau misalnya Bapak konteksnya bisnis yang Bapak lakukan itu bersumber pendanaannya dari APBN kah, APBD kah ya, ataupun internal budget dari suatu BUMN, satu kementerian, satu lembaga, ya pasti mereka harus mengikuti misalnya Perlem LKPP ya, dalam hal ini ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa ya, itu maksimal 10% kalau kita ngomong Indonesia. Kenapa kalau misalnya Bapak lihat di kontrak-kontrak pemerintah itu ya perubahan atau variation diperbolehkan hanya saja sampai dengan 10%. Apabila lewat dari 10% harus mendapatkan persetujuan direksi, karena memang harus ada budgeting atau penganggaran tersendiri. Itu untuk yang di dalam negeri. Tapi kalau kebetulan saya juga alhamdulillah sekarang dipercaya di regional Asia Pasifik ya. Jadi saya lihat di beberapa negara yang lain, apalagi tadi kalau kita lihat ada civil law, ada common law, itu tidak sama sekali tidak membatasi batasan dari nilai kontrak gitu ya. Nilai kontraknya 100 miliar, saya lihat pernah sampai 150 miliar Pak. Bahkan pernah juga sampai mendekati dari nilai kontraknya sendiri gitu. 100 miliar jadi nilai akhirnya jadi 200 miliar. Nah, sekali lagi itu kembali lagi kontrak, nanti agak panjang ceritanya kalau kita saya kaitkan dengan pengadaan ya. Karena dengan ada pengadaan, bagaimana peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ataupun yang lain. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak, kalau di luar negeri sangat dirugikan Pak. Dan biasanya ya itu tadi, karena kita berkontrak, ya owner juga sekali lagi kalau kemarin menjam bahasanya dari Pak Suryo ya, jadi dari risk management itu juga pemberi kontrak ya ataupun pengguna barang dan jasa itu ya, owner begitu juga harus mempertimbangkan resiko apabila kontrak nanti over budget gitu ya, 100 sampai 150 atau 200 ya harus dibayar, karena memang kenyataannya memang harus seperti itu untuk memenuhi tujuan bisnisnya gitu ya Pak. Jadi mungkin cukup, semoga bisa menjawab. Mungkin kita bisa batasin sampai 4 penanya berikut ya Pak Efrata ya. Ya baik Pak, ini ada ya, pertanyaan banyak sekali ini. ya, mungkin yang sama teman-teman bisa di-skip ya. Dari silakan, Pak Fikri, ini ada pertanyaan nih Pak, agak panjang juga. Mungkin saya akan bacakan untuk Pak Andi. Selamat malam Pak Andi, semoga sehat selalu. Izin bertanya,
dalam beberapa case di perusahaan saya terkadang terdapat kontrak yang pada saat ditandatangan pun belum bisa ditentukan tanggal mulai dan tanggal akhir. Biasanya hanya dapat ditentukan jangka waktunya saja karena biasanya berhubungan atau terdapat dependensi dengan pekerjaan lain. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk masalah tersebut, Pak? Saya ingin menghilangkan Ya, habit seperti ini karena dalam hal monitoring kontrak jadi sulit. Nah, ini mungkin betul. ada tips triknya nih. Silakan Pak Pak Andi. Fikri, luar biasa Pak Fikri. Terima kasih atas pertanyaannya ini sangat relevan semua dan mungkin pemahaman saya ini Pak Efrata semua juga ya langsung bersinggungan dengan kontrak nih rekan-rekan ini luar biasa sekali. Jadi pertanyaannya sangat relevan. Terima kasih Pak. Jadi ya sekali lagi memang mungkin bisa di beberapa difasilitasi dengan MOU ya Pak dengan LOI ataupun mungkin kalau di industri saya itu ada surat penunjukan atau surat perintah mulai kerja. Jadi tapi sekali itu juga agak apa namanya agak beresiko ya kalau kita bilang dari risk management karena memang perikatannya belum timbul di situ sehingga surat penunjukan kah, LOI kah, MOU kah segala macam sebagai kegiatan pre-kontrak sebelum kontrak ditandatangani itu juga memang harus di apa namanya diperhatikan betul dan memang harus mendapatkan ya konsultasi dari legal bahwasanya itu dokumen adalah sudah binding atau mengikat. Karena kalau tidak itu nanti banyak ada beberapa case sudah karena kontraknya ya kita mungkin tahu ya Pak mungkin di pemerintahan atau di BUMN ya itu untuk memformulasikan suatu kontrak atau memfinalkan suatu kontrak itu rutin tanda tangannya itu sampai berapa kali gitu ya Pak. Kemudian nanti mungkin direktur utamanya lagi keluar negeri atau direktur operasional lagi kemana, nggak bisa ditandatangan, akhirnya belum bisa, akhirnya ya masa kita terkendala dengan administrasi seperti itu, sedangkan di lapangan atau di ininya kita di field itu kita sudah menanti gitu ya supaya segera dieksekusi. Nah itu bagaimana sekali lagi kalau Bapak mau menggunakan dokumen-dokumen yang bridging atau menjembatani seperti MOU, LOI itu bisa saja atau surat penunjukan SPMK ya, surat perintah mohon maaf, surat perintah mulai kerja ya. Jadi Bapak sudah mulai kerja tapi mohon dikonsultasikan dengan legal consultant ataupun legal counsel Bapak bahwa dokumen ini sudah cukup mengikat. Tapi kalau menghilangkan habit saya rasa susah Pak karena itu memang sudah mungkin nanti ada sesi khusus tentang culture organisasi ya mungkin next ya mungkin dari teman-teman yang lain untuk sharing. Jadi mungkin kita bisa tahu bagaimana untuk mengubah culture itu memang agak susah begitu ya. Apalagi ini untuk yang memang sangat-sangat kredensial dan memang kontrak itu memang di beberapa threshold nilai tertentu harus direktur utama misalnya yang tanda tangan itu udah jadi rules of the game-nya, udah jadi ininya apa peraturannya dari ini ya internal policy-nya dari company begitu ya. Jadi agak susah cuman kita kalau sebagai praktikal untuk praktisi kita bisa jembatani dengan beberapa bridging dokumen tadi ya. LOI ya surat perintah mulai kerja ataupun MOU demikian. Ya semoga menjawab. Ya Pak. Masih ada yang lain ini cukup banyak ini ya. Ini ada konfirmasi aja nih Pak. Minta konfirmasi dari Pak Andi, dari Pak Mikado Magat ya. Apa benar jika amandemen kontrak setelah melewati masa disepakati delivery time pada kontrak, misalnya di sektor konstruksi itu sering terjadi Pak. Jadi setelah selesai kemudian ada amandemen, itu sering terjadi kah Pak Andi? Dari Pak Mikado Ya, Magat. dari Pak Mikado ya, apakah benar jika melakukan amandemen kontrak selama masa disepakatinya dalam kontrak ya, misal dalam sektor konstruksi hal ini sering terjadi. Betul Pak, sekali lagi itu ini kita bicara tentang amandemen kontrak ya atau ya mungkin ada perubahan di sana, ada variation di sana ya. Kemudian ya banyak ya mungkin ada perpanjangan waktu pelaksanaan ya kalau untuk konstruksi. Jadi memang nature-nya memang sangat memungkinkan dan mungkin industri konstruksi ini adalah salah satu yang risk exposure-nya paling tinggi nih Pak Efrata ya tentang kontrak ya. Kontrak konstruksi itu ada beberapa yang sudah penelitian bahwasanya risk exposure-nya itu tinggi karena itu bernilai kontennya adalah ratusan miliar atau triliunan ya untuk kontrak-kontrak konstruksi. Jadi sekali lagi dari internal governance sendiri ya itu memang sangat memungkinkan ya. Jadi memang kita memang agak dilematis ya Pak Mikado tadi ya. Sorry yang sebelumnya tadi ya. Ya Pak Mikado. Oke, jadi memang sangat dilematis. Jadi kita nggak bisa juga internal polisi kita internal perusahaan kita ya peraturan kita bilang bahwasanya no kontrak no order kita juga nggak bisa execute gitu kan.
Tapi seperti apa kalau misalnya memang prosesnya panjang begitu ya? Mau nggak mau ya udah Anda lakukan dulu, nanti sambil paralel dengan amandemennya. Hampir semua bilang seperti itu, hampir semua dikonstruksi karena memang sekali lagi birokrasinya panjang, administrasinya panjang. Kita juga masing-masing industri, misalnya di konstruksi, misalnya di infrastruktur, oil and gas, mining, power energy gitu ya, itu juga berbeda-beda dan rata-rata itu memang apa namanya cycle untuk approval-nya itu panjang sekali begitu dan nggak bisa juga kita langsung apa namanya kita dapatkan gitu ya, kita punya underlying, kita punya bukti amandemen baru kita mau bisa gerak gitu. Nah itu udah habis waktunya seperti itu ya. Apa yang bisa lakukan ya paling tidak mungkin Bapak paling nggak pegang MOM lah Pak ya, pegang risalah rapat bahwasanya memang mereka menyetujui untuk adanya perubahan. Karena walaupun itu juga masih debatable juga karena nanti kalau misalnya nanti ternyata perubahannya dibatalkan itu Bapak hanya pegang dari MOM itu nanti akan apa namanya akan susah juga, tapi at least Bapak punya underlying dokumen, saya punya pegangan begitu untuk mengeksekusi dari amandemennya. Tapi memang sangat setuju dan memang sangat relevan. Hampir tidak pernah ada amandemennya ada dulu baru Bapak jalan. Itu biasanya lama, itu prosesnya bisa sebulan, Pak. Yeah. Ya tergantung dari institusinya ya. Ya, Mungkin ini, kita bisa yang lain, Pak. Mungkin Pak, yang ini sama ada bisa kita skip ya. ada Mungkin. dua pertanyaan lagi, Pak. Tinggal dua lagi nih ya, Pak. Siap, Ya, siap, siap. ini Pak Uhib Rusdi. Pak Andi izin bertanya pada jenis kontrak jasa atau servis terkait adanya pandemi seperti saat ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sistem kerja dan mungkin kos tambahan yang akan dikeluarkan baik user atau kontraktor. Mohon arahannya agar kontrak jasa seperti ini bisa tetap comply meskipun adanya pandemi seperti ini dan apakah solusinya hanya amandemen kontrak saja? Ya, terima kasih. Jadi kebetulan saya di forum tentang pembahasan ini ya, tentang pandemi ya, tentang apa kontrak ya yang berdampak ya, langsung berdampak terhadap bisnis ataupun terhadap suatu jasa ya tertentu begitu. Saya juga sempat beberapa kali diminta menjadi narasumber. Jadi memang begini Pak ya. Jadi kita memang kasuistis ya. Jadi untuk COVID-19 sendiri gitu ya, itu sebetulnya masih debatable apakah itu memang masuk pandemi sebagai suatu keadaan kahar atau tidak. Tapi saya selalu memberikan advice ya, karena di beberapa luar ini sudah mulai cukup banyak nih Pak Efrata dispute-nya atau sengketanya, karena mereka sudah mempermasalahkan apa COVID-19 sebagai suatu keadaan kahar atau force majeure, sedangkan validitas dari kahar atau force majeure sendiri masih dipertanyakan, masih debatable gitu ya. Masih ada yang bilang iya karena kalau di undang-undang di negara kita, di peraturan kita itu force majeure itu memang harus dinyatakan oleh negara gitu ya. Oke, ini ada pandemi, kita keadaan kahar nih. Nah, kalau ada keadaan kahar, konsekuensi yang lanjutannya banyak nih ya. Jadi saran saya untuk pandemi kita tidak usah terjebak dalam mempermasalahkan kahar atau bukan, tapi kita memperjuangkan entitlement kita ataupun hak kita ya. Jadi misalnya kita memang butuh kompensasi terhadap biaya atau kompensasi terhadap ya karena ada penambahan biaya, karena ada penanganan khusus, misalnya kita mensuplai barang ya, kita harus ada penanganan khusus, harus ada apa namanya treatment macam-macam begitu ya. Terus kemudian pasti penambahan waktu ya karena kita tidak bisa tepat waktu mendeliver. Nah, kita coba masuk dari sana saja begitu ya. Kita kaji, kita review kontrak kita, apakah kontrak kita tidak usah terjebak dalam pasal keadaan kahar, tapi apakah kita di kontrak-kontrak di pasal-pasal lain itu memungkinkan ya. Misalnya ada selain keadaan kahar, misalnya ada pasal atau ketentuan tentang perubahan legislasi ataupun perubahan undang-undang, misalnya di local government ya, misalnya kita mau mensuplai suatu barang ke suatu remote area terpencil begitu ya, karena ternyata di sana ada lockdown atau ada PSBB sehingga terganti. Nah itu kita bisa masuk dari situ begitu ya. Jadi kita coba tidak terpaku begitu dengan pasal force majeure atau keadaan kahar yang mana itu sendiri masih menjadi debatable atau belum ya secara resmi mungkin dari pemerintah Indonesia dideklar sebagai
pandemi itu sebagai keadaan kahar. Tapi kita coba review, kita coba kaji dari mana kalau misalnya kita memang pandemi itu benar-benar berdampak langsung terhadap jasa yang kita berikan, ya kita coba kita mintakan kompensasi ataupun peristiwa kompensasi ke customer begitu Pak Efrata ya. Iya Pak. Mungkin ada pertanyaan ini lanjutan terakhir. sebelum jawab ya. Ini yang terakhir. Teman-teman semangat nih Pak untuk bahas kontrak ternyata ya Pak ya. Iya. Iya, ini dari Pak Purwanto. Bagaimana bila customer telat bayar lebih dari 3 bulan dari perjanjian? Paling efektif melakukan somasi atau pengajuan pilot bila customer tidak menunjukkan itikat baik setelah berulang kali kita datangi langsung termasuk beri surat peringatan. Nah ini mungkin ada tipsnya nih Pak. Silakan, terima kasih. One Prestasi ya sekali lagi. Jadi sangat relevan dan sangat banyak terjadi ya hampir di industri manapun Pak Efrata, bukan hanya di industri saya Pak. Bahwasanya dengan adanya COVID atau pandemi ini juga dari ownernya kesulitan cash flow. Hampir semua industri Pak. Saya nggak membatasi hanya industri konstruksi, infrastruktur, oil and gas, power energi ya, tidak hanya itu Pak, hampir semua Pak. Jadi barang jasa semua terdampak gitu. Yang pasti owner terganggu cash flow-nya. Jadi dengan ya owner sebenarnya paham bahwasanya keadaan ini kan memang terjadi ke semua industri ya, ke semua aspek begitu ya. Tapi mereka kadang tidak melihat kontrak juga Pak begitu ya. Jadi tidak ada win-win solution ataupun tidak ada itikat baik misalnya dari owner itu untuk memberitahukan ini penyedia jasa, mohon maaf ya kalau saya menggunakan terminologi pengguna jasa dan penyedia jasa. Dari pengguna jasa atau owner ini dia misalnya mengundang ataupun berkomunikasi bahwasanya oke, saya lagi ada kesulitan cash flow hampir sampai dengan akhir tahun ini begitu ya. Kemudian mungkin ada reschedule ya ataupun penjadwalan ulang untuk pembayaran ataupun pembayaran diundur. Biasanya mereka hanya diam-diam aja gitu, cicing we gitu kan. Jadi mereka juga tidak ada itikat baik untuk mengundang dari penyedia jasa. Jadi seperti apa yang dialami tadi oleh penanya tadi ya. Jadi apabila lebih dari 3 bulan, apakah kita bisa mengajukan somasi terhadap kegagalan bayar? Biasanya saya juga saat ini sebagai penyedia jasa sangat banyak ya. Hampir semua malah nih Pak Efrata nih ya, sampai dengan akhir tahun 2020 kita nggak akan bisa kebayar nih ya, karena memang jujur aja ownernya ataupun dari customernya juga lagi kesulitan cash flow, dan kita semua tahu semua industri kena gitu kan. Tapi satu yang penting adalah harus ada itikat baik ya. Jadi dipanggil nih kan, ini bagaimana penyedia jasa, kita ada kejadian seperti ini ya, apa kontraknya mau diteruskan atau dihentikan sementara, ataupun kalau misalnya pun nanti ada penjadwalan ulang untuk pembayaran, apakah ada kompensasinya berupa bunga. Itu kuncinya di komunikasi ya, walaupun misalnya di kontrak tidak disebutkan. Nah kembali lagi dari penanya, apakah batas waktu 3 bulan itu bisa dijadikan dasar untuk mensomasi begitu ya. Kembali lagi, kalau di kontrak saya hampir yakin tidak ada ya pasal yang menyebutkan dari owner, walaupun ini kuat kalau di kontrak nih Pak Efrata ya. Jadi dari pemberi jasa dan penyedia jasa, pemberi jasa itu kewajiban utamanya bayar ya. Jadi penyedia jasa menyediakan jasa, pemberi jasa itu kewajiban nomor satunya itu pembayaran. Jadi kalau misalnya pembayaran sampai lewat, udah pasti dia default prestasi. Tapi pertanyaannya, apakah batas waktu 3 bulan itu diatur di kontrak? Saya yakin ya, mohon maaf ya Pak ya, kecuali memang dinyatakan di dalam kontrak, tapi saya yakin tidak dinyatakan gitu ya. Jadi tidak ada tenggang waktunya, dan memang kontrak, apalagi kontrak pemerintah itu jarang, mereka nggak mau. Mereka tahu exposure mereka pertama adalah dari owner itu, pengguna jasa itu adalah pembayaran. Itu sangat sensitif bagi mereka, karena itu kewajiban dia yang nomor satu yang menjadikan dia default. Kalau dia sampai nggak bisa gagal bayar atau telat bayar atau nggak bisa bayar ya untuk saat ini sampai akhir tahun gitu, itu udah pasti default. Tapi saya sendiri tidak begini ya Pak ya, mohon maaf ya tadi yang Pak penanya. Jadi saya sendiri mohon maaf kalau memang misalnya memang masih bisa dibicarakan. Sekali lagi kontrak tadi di IHCCM bilang bahwasanya itu ada fungsi relationship ya. Jadi sekali lagi, apalagi kalau ini misalnya key customer Bapak atau key account customer Bapak, ya tolong di maintain, dijaga juga. Jadi kita juga berekspektasi bahwasanya 2021 juga ya semoga segera keadaan paling tidak membaiklah, naiklah begitu ya. Jadi
nanti nextnya juga kita masih berharap untuk mendapatkan order yang sama misalnya ya. Jadi kita harus kontrak itu juga punya unsur relationship atau menjaga hubungan ya. Jadi sepanjang yang masih kalau memang Bapak cash flow Bapak belum parah betul begitu, sebisa mungkin Bapak coba duduk bicara dengan opsi-opsi yang tadi saya sebutkan. Jadi apakah memang memungkinkan kalau misalnya ditunda sampai tahun depan, oke, tapi tolong Pak ini ada cost of money-nya Pak. Saya menyuplai ini juga, saya juga buka kredit dari perbankan Pak untuk supply ini Pak. Ada cost of money-nya di situ. Bapak bisa kompensasi nggak di situ? Nah, jangan langsung disomasi begitu ya. Apalagi kalau ini ke ekon sekali lagi, kontrak adalah ada fungsi relationship-nya di situ. Jadi tetap saya berikan advice untuk tetap menjaga relationship dengan mufakat ya Pak ya. Kita coba bicarakan dulu, kecuali kalau Bapak memang sekali lagi tidak semua, saya paham Pak, tidak semua customer baik seperti itu, tapi ada juga yang beretikat tidak baik, hanya diam-diam saja ya Bapak mungkin bisa konsultasikan lebih lanjut dengan pengacara ataupun kurator ya untuk mempilotkan ya. Jadi saya juga ada beberapa rekan yang kurator ataupun pengacara khusus kepilotan yang memang sering diskusi dengan saya dan sangat relevan nih Pak Efrata. Banyak gagal bayar semua, hampir semua nih gagal bayar ya. Jadi tapi kalau dari saya mohon maaf ya, dari praktisi, karena kita masih punya maintain relationship untuk ke depan ya. Kita masih expect untuk future business continuity, tolong kalau bisa dibicarakan lagi kalau bisa. Ya, semoga menjawab ya Pak Efrata. Ya, insolvent ya Pak ya. Tahun 2020 memang tahun yang spesial nih sepertinya. Betul. Jadi, tapi relevan sekali. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Siap, Andi. Pak. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa lanjut ke WAG ya Pak ya. Bisa lanjut ke WAG aja mungkin nanti Pak ya. Ya, siap. Ya, jadi kita udah injury time juga nih 30 menit karena ya nggak apa-apa Pak. Teman-teman semangat nih Pak Andi, dan kita bisa lanjutkan ke WA grup kita Indonesia WAG, Professional Circle. Teman-teman yang belum bergabung silakan pada saat pendaftaran di tik ya, ingin bergabung ke WA grup. Jadi di sana kita akan lanjutkan, Pak Andi ada di sana ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa interaksi langsung. Mungkin siap, itu ya Pak Andi pada malam ini. Mungkin terima kasih. Kita bisa tutup dengan satu closing statement dari Pak Andi, silakan Pak Andi. Siap. Closing statement saya jadi berkaitan dengan topik kita kali ini, contract management is not legalized function ya. Contract management adalah fungsi dari kita semua, apakah kita dari sales, proposal, business development, operation ya, bahkan mungkin dari bagian supporting, clerical, itu kita semua berinteraksi dengan kontrak, dan kita sekarang living in contracting business ya. In contracting world, kita tidak bisa elakkan itu, semakin kegiatan berkontrak semakin banyak. Jadi tolong Bapak Ibu ya mulai sekarang juga bisa mulai consider ataupun punya awareness lebih terhadap kontrak. Itu aja Pak Efrata, kontrak awareness kuncinya Pak ya. Iya, kontrak awareness ya. Jadi teman-teman mau profesi apapun gitu ya, di industri manapun, ingat ya, kontrak awareness. Jadi kita harus tahu lah paling nggak tentang kontrak, itu pun tidak hanya selembar kertas gitu Pak ya, bukan hanya bantek dokumen saja. Iya. Dan ini makasih Pak. Ini panjang sekali kalau mau kita bahas, dan sekali lagi terima kasih Pak Andi sudah sudi ya untuk berbagi ilmunya, dan nanti bisa dilanjutkan di WA Group Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi. Salam sehat selalu. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam. Baik teman-teman, itulah sesi kita ya, introduction to contract management, langsung dari pandangan praktisi ya Pak Andi. Jadi kita akan lanjutkan lagi kalau ada pertanyaan di WA grup kita, yaitu Indonesia Professional Circle. Silakan bergabung teman-teman yang belum bergabung. Kemudian di channel ini teman-teman silakan subscribe untuk mengetahui jadwal-jadwal selanjutnya. Kita rutin melakukan free webinar di hari Minggu ya. Jadi setiap minggu kita punya topik berbeda, dan di WA Group kita akan diskusi lanjutan daripada topik yang berbeda tersebut di setiap minggunya. Dan saya Efrata, host pada malam ini dari ISCM Indonesia Enabling Supply Chain Management, mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan salam sehat selalu.